Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yova Fadilah Hikmah, bekerja dalam Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dalam satu institusi pendidikan di Kabupaten Kuningan, lebih tepatnya di SMA Negeri 1 Garawangi. Saya sebagai guru sejarah dalam video ini akan memaparkan mengenai materi yang telah saya dan peserta didik bahas di pertemuan yang lalu. Kebetulan materinya itu berkaitan dengan revolusi Rusia. Revolusi Rusia ini adalah subbab dari bab revolusi besar dunia dan pengaruhnya terhadap umat manusia pada masa kini. Revolusi Rusia ini secara garis besar pembahasannya mengenai latar belakang revolusi Rusia, pemerintahan Tsar Nicholas II, jalannya revolusi, kemudian pengaruh revolusi Rusia terhadap dunia. Untuk latar belakangnya sendiri ada banyak sebetulnya, saya hanya akan memaparkan beberapa saja. Yang pertama itu adalah kekalahan Rusia dari Jepang. Di tahun 1905 itu Jepang berperang melawan Rusia, dan yang memenangkan peperangan itu adalah Jepang. Ini membuat rakyat Rusia ini malu, sekaligus kecewa terhadap pemerintahan dari Tsar Nicholas II. Kenapa? Karena saat itu stigma masyarakat Eropa itu memandang negara Asia itu lemah secara militer dan negara Eropa superior secara militer. Maka dari itu ketika Rusia kalah perang melawan Jepang, ada kekecewaan dan rasa malu dari rakyat Rusia terhadap pemerintahan Tsar Nicholas II. Selanjutnya adalah adanya peristiwa Bloody Sunday, yaitu ketika rakyat Rusia berdemonstrasi di depan istana musim dinginnya Tsar Nicholas II di Saint Petersburg, tapi malah ditembaki oleh aparat. Jadi banyak korban jiwa dan korban luka dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya adalah rakyat Rusia merasa negaranya ini terbelakang dibanding negara-negara lain, khususnya Inggris dan Prancis, yang saat itu sedang maju-majunya secara teknologi dan industri itu. Nah, pemerintahan Tsar Nicholas II ini juga sifatnya adalah monarki absolut, yang artinya Tsar Nicholas ini dapat melakukan hal apapun, karena secara garis besar makna dari monarki absolut itu adalah pemimpin atau raja atau kaisar yang tidak dibatasi oleh undang-undang itu, oleh aturan. Kebalikan dari monarki konstitusional gitu. Maka dari itu rakyat merasa pemerintahan Tsar Nicholas II ini cenderung merugikan rakyat. Ya, contohnya adalah ketika tuntutan rakyat yang menginginkan adanya perwakilan dalam pemerintahan dan akhirnya dikabulkan, yaitu Duma ya. Tapi pemilihan orang-orang di Dumanya sendiri adalah teman-teman Tsar Nicholas II sendiri ya. Maka dari itu perwakilan rakyat itu tidak berjalan efektif gitu. Ditambah dengan adanya korupsi dan kepentingan pribadi dari keluarga istana gitu. Itu yang membuat rakyat Rusia kecewa. Pada akhirnya revolusi pecah dan puncaknya adalah ketika tahun 1917, yaitu terdapat dua revolusi. Revolusi pertama itu revolusi Februari 1917 yang akhirnya berhasil menumbangkan kekuasaan Tsar Nicholas II. Pemerintahan diambil alih oleh Alexander Kerensky dari pihak Menshevik. Tetapi tidak lama kemudian, di bulan Oktober terjadi lagi revolusi
yaitu yang sering dikenal dengan Revolusi Oktober yang dipimpin oleh Vladimir Lenin dan Leon Trotsky dari pihak Bolshevik. Nah, setelah memenangkan perjuangannya, Lenin kemudian mengambil alih kekuasaan Rusia dan mengganti sistem pemerintahan Rusia sebesar ideologinya. Kemudian namanya juga diganti, yaitu yang kita kenal dengan nama Uni Soviet. Haluannya atau ideologinya adalah komunis. Jadi negara pertama yang menerapkan ideologi komunis di dunia adalah Uni Soviet. Mungkin secara garis besar itu adalah materi yang disampaikan di pembelajaran yang lalu. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.